Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Di edisi video kali ini kita akan membahas sosok kontroversial yang bertanggung jawab atas tewasnya puluhan ribu warga Palestina dalam beberapa tahun terakhir. Sosok itu adalah Benyamin Netanyahu, politisi ekstrim sayap kanan Israel yang menjabat sebagai Perdana Menteri terlama sejak berdirinya negara Israel. Benyamin Netanyahu atau kerap dipanggil Bibi adalah anak dari sejarawan Benzion Netanyahu, seorang Yahudi kelahiran Polandia. Netanyahu lahir di Tel Aviv pada 21 Oktober 1949, satu tahun setelah Israel mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat. Netanyahu tumbuh besar di Yerusalem, namun di masa-masa remaja ia ikut ayahnya pindah ke Amerika Serikat karena ayahnya bekerja sebagai profesor sejarah di sana. Netanyahu ini punya jiwa nasionalisme yang kuat. Di saat dia harusnya bisa merasakan kehidupan yang damai di Amerika, Netanyahu malah memilih kembali ke negaranya untuk mengabdi sebagai tentara. Pada tahun 1967 di usia 18 tahun, Netanyahu bergabung ke dalam pasukan elit komando Israel bernama Sayeret Matkal. Ia menghabiskan waktu 5 tahun di satuan elit itu dengan pangkat tertinggi yang ia capai yaitu sebagai kapten. Setelah 5 tahun mengabdi sebagai tentara, di tahun 1972 Netanyahu kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikannya di Massachusetts Institute of Technology dengan jurusan arsitektur dan administrasi bisnis. Waktu pecahnya Perang Yom Kippur 1 tahun setelahnya, Netanyahu kembali menunjukkan nasionalismenya dengan mengambil cuti kuliah demi berperang melawan negara-negara Arab. Netanyahu menyelesaikan studinya di tahun 1976 dan sempat bekerja di sektor bisnis di Amerika Serikat. Manuver Netanyahu ke bidang politik bermula ketika saudaranya meninggal dunia dalam sebuah misi. Saudara Netanyahu ini juga bagian dari pasukan keamanan Israel. Ia tewas ketika berhadapan dengan kelompok sosialis Palestina yang menyandra warga Yahudi. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai pembajakan NTB. Kematian saudaranya itulah yang mendorong Netanyahu mulai lebih fokus pada sektor politik dan keamanan dengan mendirikan Jonathan Institute yang diambil dari nama saudaranya. Ini kemudian menjadi batu loncatan Netanyahu meniti karir dalam bidang politik. Pada tahun 1982 sampai 1984, Netanyahu bekerja di kedutaan Israel di Washington. Tak lama setelahnya, yaitu di tahun 1984, dia ditunjuk menjadi duta besar Israel untuk PBB. Selama aktif di PBB, Netanyahu berjasa besar untuk negaranya dengan memimpin kampanye untuk mengungkap arsip-arsip kekejaman Nazi di masa lalu. Pada tahun 1988, Netanyahu makin dekat dengan perpolitikan Israel. Netanyahu terpilih menjadi anggota parlemen Israel setelah bergabung dengan Partai Likud, partai sayap kanan Israel yang punya pandangan ekstrim soal eksistensi negara Yahudi. Karir Netanyahu di dunia politik ini melesat dengan sangat cepat. Dalam waktu 5 tahun, ia terpilih menjadi ketua partai Likud dan kandidat Perdana Menteri. Di tahun 1993, Netanyahu mengutuk keras perjanjian Oslo yang menjadi tonggak perdamaian Israel-Palestina. Di tahun 1996, Netanyahu maju sebagai kandidat Perdana Menteri melawan petahana Shimon Peres. Netanyahu berhasil mengalahkan Peres dan menjadi Perdana Menteri Israel sampai tahun 1999. Netanyahu gagal mempertahankan posisinya di tahun 1999 karena kalah dari Ehud Barak. Setelah kekalahannya itu, Netanyahu mengundurkan diri dari parlemen Israel dan bekerja di sektor swasta. Netanyahu hanya sebentar vakum dari dunia politik karena di tahun 2002 Netanyahu ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Ariel Sharon. Namun pada tahun 2005 Netanyahu mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah menarik pasukan Israel dari Gaza. Netanyahu kembali terpilih menjadi Perdana Menteri di tahun 2009. Kondisinya telah berbeda saat itu. Israel menghadapi ancaman keamanan yang lebih serius sejak naiknya Hamas ke tampuk kekuasaan Gaza di tahun 2006. Di saat itulah Netanyahu menunjukkan sikapnya tentang eksistensi Palestina. Netanyahu mendukung solusi dua negara di mana Israel dan Palestina akan hidup berdampingan. Namun dengan catatan Palestina harus mengakui eksistensi Israel dan rela menjadi negara tanpa militer. To a vision of two states for two peoples, in which a demilitarized Palestinian state recognizes the Jewish state. Dilihat dari sudut manapun, tentu ini bukan usulan yang memungkinkan. Di tengah kondisi Timur Tengah yang brutal, negara yang tidak punya kapasitas militer sama sekali artinya sama saja dengan bunuh diri. Apalagi hampir seluruh negara di dunia ini pasti punya angkatan militer, karena itu merupakan perangkat wajib negara. Nah, dari sinilah terlihat niat Netanyahu yang ingin Palestina itu lumpuh, biar sewaktu-waktu Israel bisa mengontrol dan mengendalikan wilayah Palestina seluruhnya. Ini sama saja artinya Netanyahu tidak ingin negara Palestina itu berdiri. Selama menjabat, Netanyahu memang lebih concern dengan masalah keamanan. Di fase kedua kepemimpinannya ini, selain menghadapi ancaman Hamas, Netanyahu juga terancam dengan proyek nuklir Iran. Iran saat itu memang tengah mengembangkan energi nuklir untuk kebutuhan sipil. Tapi pengembangan nuklir ini dicurigai oleh koalisi Barat sebagai upaya pengembangan senjata.
Atas dasar itulah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Barack Obama saat itu membuat perjanjian dengan Iran untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan nuklir. Dan sebagai gantinya sanksi Barat atas Iran akan dicabut. Meski sudah diyakinkan oleh Amerika bahwa perjanjian itu bertujuan untuk mengawasi aktivitas nuklir Iran, Netanyahu tetap gelisah dengan keputusan itu. Ia menyebut kesepakatan itu sebagai kesalahan bersejarah. Barat tidak seharusnya meringankan sanksinya atas Iran. Pada titik ini Netanyahu sampai bersitegang dengan Obama. Bayangkan ya, Netanyahu sampai berpidato di hadapan Kongres Amerika untuk mengutuk kesepakatan nuklir itu, yang kemudian direspon Obama sebagai bentuk ikut campur negara asing atas kebijakan Amerika. Lagian heran juga kok bisa-bisanya dia dikasih akses mengkritik Amerika di negara Amerika itu sendiri. I know that America stands with Israel. I know that you stand with Israel. Di masa kepemimpinan Netanyahu ini jugalah Israel secara resmi memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini menjadi salah satu peristiwa yang bersejarah bagi Israel, karena akhirnya mereka berhasil mengklaim Yerusalem sebagai pusat kekuasaan mereka, yang mana Yerusalem sendiri memang pernah menjadi pusat kerajaan Yahudi di masa lalu. Saat itu dunia internasional sebenarnya masih bersikap netral soal Yerusalem, belum mau mengakui kota itu milik siapa, karena Yerusalem masih jadi rebutan nih antara Israel dan Palestina. Maklum saja, Yerusalem adalah kota bersejarah yang menjadi rumah bagi 3 agama samawi. Namun semuanya berubah ketika Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika. Pada Desember 2017, Amerika secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar mereka ke sana. Keputusan itu memicu kemarahan komunitas internasional. Namun pengakuan Amerika ini berdampak besar karena status Amerika sendiri sebagai negara superpower. Di saat yang bersamaan, Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu terus mencaplok wilayah tepi barat dengan membangun pemukiman-pemukiman ilegal. Di depan publik, Netanyahu selalu bicara soal kemungkinan solusi 2 negara. Namun aksi-aksinya malah menunjukkan yang sebaliknya. Di balik itu semua, Netanyahu tidak lepas dari skandal. Di tahun 2017, ia terjerat kasus suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Ada 2 kasus yang menjeratnya. Pertama, Netanyahu diduga menerima hadiah gratifikasi dari pengusaha ternama. Sedangkan satu kasus lagi, Netanyahu diduga berupaya mengendalikan media independen Israel agar memberitakan hal yang positif tentang dirinya. Memang sejak kalah dari Ehud Barak di tahun 1999 silam, Netanyahu sudah lama berencana untuk memiliki media sendiri agar dapat mengendalikan persepsi publik. Skandal yang menjerat Netanyahu ditambah lagi performa kebijakannya yang tidak memuaskan partai-partai koalisi akhirnya berujung pada lengsernya Netanyahu dari kursi Perdana Menteri di tahun 2021. Pelengseran ini tidak hanya bikin Netanyahu tak lagi memimpin Israel, tapi juga membuat semakin besarnya peluang untuk dia diadili. Karena seorang Perdana Menteri Israel memiliki kuasa untuk menekan jaksa penuntut dan mendorong parlemen memberikan kekebalan hukum. Inilah yang membuat Netanyahu itu semakin bernafsu untuk mempertahankan posisinya. Hanya berselang 2 tahun sejak dilengserkan, yaitu tepatnya di tahun 2023, Netanyahu kembali ke tampuk kekuasaan. Menjabat sebagai Perdana Menteri untuk kesekian kalinya di penghujung tahun 2022. Netanyahu terpilih setelah mendapatkan dukungan penuh dari kelompok sayap kanan jauh dan religius konservatif yang menguasai parlemen Israel. Sebagai imbalannya, Netanyahu membuat kebijakan-kebijakan yang melayani kepentingan kelompok ekstrim Yahudi itu, seperti melanjutkan pemukiman ilegal di tepi barat Palestina, memberikan keringanan-keringanan bagi kelompok ultra-ortodoks Yahudi di dalam negeri, dan menyetujui reformasi hukum yang akan mendiskriminasi kelompok-kelompok marginal. Setelah Netanyahu menjabat kembali ini, Israel dilanda demonstrasi besar-besaran yang hampir membuat pecahnya perang saudara di sana. Namun perhatian dalam negeri kemudian teralihkan oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Di sisi lain, Netanyahu jadi punya dalih untuk tetap berkuasa karena negara sedang dalam keadaan berperang. Netanyahu yang memang sudah ekstrim jadi makin brutal memerangi Hamas dan Gaza dengan keberadaan kelompok ekstrim dan konservatif di belakangnya. Di saat dunia internasional sudah berkali-kali mendesak Netanyahu untuk menghentikan perang, keberadaan kelompok ekstrim dan konservatif itulah yang membuatnya tetap bebal. Netanyahu baru-baru ini diusulkan untuk ditetapkan menjadi penjahat perang oleh ICC akibat kebrutalan militer Israel dalam operasi militer ke Gaza. Jika ICC resmi menetapkannya sebagai tersangka, maka negara-negara yang tergabung dalam organisasi itu berwenang untuk menangkapnya. Kebijakan Netanyahu yang menolak menghentikan perang malah berdampak negatif bagi Israel. Negara-negara Eropa satu persatu mulai mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Belum lagi sebagian warga Israel sendiri terus mendesak Netanyahu untuk menghentikan perang. Sementara koalisi kelompok ekstrim dan konservatif di parlemen mendesak Netanyahu untuk terus melanjutkan operasi militer. Kalau tidak, mereka akan menarik dukungan dan Netanyahu akan digulingkan. Situasi yang dihadapi Netanyahu saat ini memang serba salah, tapi itulah risiko yang harus dia hadapi akibat terlalu maruk dengan kekuasaan.
Namun terlepas dari tekanan itu, satu hal yang pasti Netanyahu pada dasarnya memang sangat membenci Palestina. Pengalaman kematian saudaranya dan doktrin ideologi ekstrim Zionis telah menjadikannya pembunuh berdarah dingin. Netanyahu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penderitaan masyarakat Palestina. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.